Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Oke, kembali lagi di hari Senin. Maka hari ini kita akan memulai kembali pembelajaran fisika. Nah, sebelum memulai pembelajaran, alangkah lebih baiknya kalau kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa, mulai. Selesai. Pi, mana ngalaman tuh sih, Pi? Nah, oke. Kita akan membahas terkait induksi magnetik lagi, melanjutkan pembahasan yang minggu kemarin ya. Nah, kalau kemarin kita udah membahas tentang induksi magnetik di suatu titik, kemudian kawat melingkar dan juga kawat lurus. Nah, sekarang kita akan membahas induksi magnetik itu pada kasus toroida dan selenoida. Nah, yang pertama kita bahas yaitu induksi magnetik di sekitar toroida. Di mana induksi magnetik di sekitar toroida ini dapat kita cari dengan rumus B sama dengan mu 0 IN per 2πr. Nah, toroida itu sendiri pengertiannya yaitu kumparan kawat panjang yang tersusun atas banyak dilengkungkan sehingga berbentuk lingkaran gitu. Jadi kawat-kawat yang dilengkungkan yang banyak gitu. Nah, itu nantinya membentuk lingkaran itu disebutnya toroida. Kalau misalnya kalian mau tahu lebih jelas gambarnya toroida itu seperti apa, coba searching aja ya di Google. Nah, untuk kasus toroida, untuk induksi magnetik di sekitar toroida, biasanya di soalnya itu udah nanti disebutkan, misalnya gini, pada suatu toroida gitu, dengan jumlah lilitan sama dengan 20 lilitan misalnya. Nah, berapa induksi magnetiknya? Nah, untuk menjawab soal-soal seperti itu, kita bisa menggunakan persamaan ini, yaitu B sama dengan mu 0 IN per 2πr. Nah, dimana B-nya ini adalah kuat medan magnetik atau induksi magnetiknya itu sendiri. Jadi di soal bisa kuat medan magnetik atau induksi magnetik ya. Nah, kemudian I-nya ini kuat arus listrik dalam ampere. Dan R-nya adalah jari-jari lingkaran toroida. Nah, karena toroidanya ini berbentuk lingkaran, nah maka jari-jari lingkarannya ini untuk menghitung besar induksi magnetik yang di sekitar toroida itu sendiri gitu. Kemudian mu 0 itu permeabilitas vakum yang nilainya 4pi kali 10 pangkat min 7 Weber per ampere meter. Dan N adalah jumlah lilitan dari toroidanya itu sendiri. Sampai di situ paham? Selanjutnya yaitu pembahasan terkait induksi magnetik di sekitar solenoida. Tadi kan toroida, sekarang solenoida. Nah, kalau untuk solenoida sendiri pengertiannya adalah kumparan kawat panjang yang tersusun atas banyak lilitan gitu. Jadi kawatnya panjang tapi dililit-lilitin gitu. Pokoknya untuk gambarnya kalian boleh searching aja ya. Banyak kok di Google. Nah, kemudian sama aja kayak toroida, untuk kasus solenoida juga biasanya di soalnya udah disebutkan gitu. Suatu solenoida atau misalnya ada gambar gitu, gambar toroida atau gambar solenoida. Nah, kemudian nanti ditanya besar induksi magnetiknya atau kuat medan magnetnya di sekitar solenoida itu berapa. Nah, tapi bedanya dengan toroida, kalau toroida itu kan cuma satu ya tadi rumusnya. Nah, kalau untuk solenoida ini ada dua rumus gitu. Jadi ada besar medan magnet di sekitar solenoida yang ada di dalam, ataupun besar solenoida yang ada di ujung gitu. Jadi ada dua. Nah, yang ibu tulis di sini ini yang di dalam solenoidanya itu sendiri. Nah, kalau misalnya nanti di soalnya itu di akhirnya diminta berapakah besar induksi magnetik yang berada di dalam solenoida gitu misalnya. Nah, maka rumusnya kita pakai ini,
B sama dengan mu 0 IN per L, di mana B-nya itu kuat medan magnetik atau induksi magnetik, satuannya Tesla. I-nya kuat arus listrik, satuannya ampere. Kemudian ada L. L-nya ini adalah panjang kawatnya sendiri, panjang kawat dari solenoidanya itu sendiri. Nah, mu 0-nya itu permeabilitas vakum dan N-nya itu adalah jumlah lilitan. Gitu ya. Nah, ini kita gunakan untuk kasus solenoida tapi yang di dalam gitu. Nah, selanjutnya seperti yang Ibu bilang tadi ya, kalau solenoida itu ada yang di dalam dan ada yang di ujung. Nah, ini adalah untuk yang di ujung. Rumusnya sebenarnya sama aja sih kayak yang tadi. Cuma bedanya itu kalau yang di dalam itu pembaginya L saja. Tapi kalau misalnya yang di ujung solenoida itu membaginya 2L gitu. Bedanya cuma itu aja sih. Sisanya masih sama. Ini masih induksi magnetik atau kuat medan magnetik. Kemudian mu 0-nya masih 4pi kali 10 pangkat min 7. Kemudian I-nya kuat arus listrik dalam ampere dan N-nya adalah jumlah lilitan. Jadi sebenarnya sama aja ya untuk solenoida itu. Cuma akan berbeda itu untuk besar medan magnetiknya gitu. Jadi untuk yang di dalam dan untuk yang di ujung-ujung solenoidanya itu berbeda gitu. Makanya nggak bisa disamakan dengan satu rumus yang sama gitu. Sebenarnya bedanya cuma di ada atau tidaknya angka 2. Kalau untuk solenoida yang di dalam solenoida itu rumusnya itu tidak ada angka 2-nya, yaitu B sama dengan mu 0 IN per L. Tapi kalau misalnya untuk solenoida yang ada di ujung-ujung solenoidanya, itu berarti ada angka 2-nya. Maka rumusnya menjadi B sama dengan mu 0 IN per 2L gitu. Itu aja sih. Oke, paham sampai situ? Kalau paham, kita lanjut ke contoh soalnya ya. Nah, selanjutnya yaitu contoh soal. Di sini Ibu ngambil contoh soal dari LKS yang ada di nomor 12. Nah, contoh soalnya ini berbunyi, sebuah toroida dengan jari-jari 10 cm dialiri arus sebesar 1 ampere. Nah, jika toroida mempunyai 30 lilitan, maka induksi magnetik pada toroida adalah... Nah, untuk menjawab soal ini kita harus menuliskan diketahuinya dulu ya. Diketahuinya itu ada apa aja. Oke, diketahuinya. Yang pertama ini ada jari-jari. Berarti R sama dengan 10 cm. Kemudian arusnya mana? Ini 1 ampere. Berarti I sama dengan 1 ampere. Kemudian N-nya ada 30 lilitan. Yang ditanyakan adalah B. Nah, B-nya berapa? Nah, untuk toroida rumusnya adalah B sama dengan mu 0 IN per 2VR. Jadi kita tinggal tuliskan aja 4 kali 10 pangkat min 7 kali 1 ampere. N-nya 30 per 2V. R-nya 10 kali 10 pangkat min 2. Nah, kalau udah kayak gini kita bisa coret-coret aja ya. Berarti kan ini, ini 4pi ya, maaf. 4pi. 4pi dibagi 2pi, ini dapat 2. Ini 0-nya bisa coret. Ini min 7, min 2. Berarti kan ini bisa sisa min 5. Nah, ini 3 kali 1 kali 2. Berarti B-nya sama dengan 6 kali 10 pangkat min 7. Min 2-nya naik ke atas jadi plus 2. Jadi kan ini dikurangi. Min 7 plus 2 berarti min 5. Nah, ini min 5 Tesla. Maka hasilnya adalah induksi magnetik pada toroida ini adalah
B sama dengan 6 kali 10 pangkat min 5 Tesla. Oke, gitu ya. Semoga kalian paham ya. Nah, selanjutnya untuk contoh soal yang bisa kalian kerjakan ada di soal selanjutnya, berarti soal nomor 13. Coba kerjakan, itu tentang solenoida. Nah, mungkin cukup sekian yang bisa Ibu sampaikan hari ini. Kurang dan lebihnya Ibu mohon maaf. Akhirul kalam, Ibu ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.